buku berikutnya dari Tung Desem Waringin adalah Marketing Revolution. Buku ini cukup menggugah kayak banyak hal di dalam diri saya saat ngomongin belajar marketing. Saya juga beberapa kali ikut pelatihannya Marketing Revolution Tung Desem Waringin. Saya by the way kalau workshop saya ikut semua ya. Maksudnya kalau TDW saya punya financial, marketing, sampai training for trainer ikut. Misalnya ada NLP ikut sampai ujung, mau apa ikut sampai ujung gitu. Jadi kayak setiap orang nih yang saya tuh biasanya sih kalau misalnya saya senang Richard Branson gitu. Saya ya pasti bukunya semua saya baca, workshopnya atau ketemu orangnya gitu tuh kayak paket sih biasanya biar nggak terlalu cepat ngejudge orang, tapi benar-benar kayak niatkan untuk belajar banyak manfaatnya. Nah, buku Marketing Revolution ini saya dapat beberapa hal, tapi intinya adalah di buku ini mengajarkan bahwa keunikan dalam kita menjual itu menjadi penting, dan dalam menjual yang penting adalah laku gitu. Banyak orang pakai segala jurus tapi tidak bisa diukur apakah baliho ini dipasang itu menghasilkan berapa sales, atau kita ngiklan di kalau sekarang Facebook, YouTube, Instagram itu menghasilkan sales atau enggak gitu. Biasanya orang berlindung di balik atas nama brand awareness. Ya, nggak salah. Artinya memang ada strategi serangan udara biar serangan daratnya atau ketika salesnya lebih mudah. Tapi buku ini mengajarkan coba diukur marketingnya laku atau enggak. Kalau bisa budgetnya seminim mungkin atau tanpa budget, tapi jadi omongan banyak orang yang positif sehingga orang beli. Sederhananya ada 5 tips di sini. Adalah yang pertama, buatlah penawaran yang sangat-sangat menarik sampai orang kalau nggak beli kayak goblok banget. Menarik itu apa sih? Kasih penawaran, irresistible offer. Penawaran yang menarik itu memang dibuat dalam konteks untuk membuat orang tertarik. Jadi ingat, penawaran bukan informasi. Kalau saya bilang misalnya ini MacBook ini harga ini, spek RAM dan seterusnya, itu adalah informasi, tidak menawarkan apapun. Tapi kalau misalnya paket liburan ke Bali 3 hari 2 malam harga 2 juta untuk 5 orang gitu, bonus tiket pesawat dan seterusnya, segila-gilanya mungkin lah. Di sini nyontoin juga banyak sekali contoh perusahaan-perusahaan yang melakukan penawaran yang gila-gilaan ini dan terlihat gila di mata customer, padahal hitungannya ternyata sangat-sangat masuk. Apa arti hitungan sangat masuk? Sangat masih profit. Jadi kan banyak harga gelap, misalnya beli rumah gratis furniture senilai 200 juta. Karena harga furniture itu gelap. Misalnya kursi yang saya pakai, ada orang yang bilang mungkin harganya 3 juta, ada yang orang bilang 500 ribu, ada yang orang bilang mungkin 1 juta. Itu orang nggak bisa ngukur harga-harga seperti itu. Atau bisa jadi dapat dari pabriknya langsung, yang kalau di retail harganya let's say 1 juta, ternyata dari pabriknya cuma kayak 150 ribu. Itu hal-hal seperti itu, apalagi kalau belinya dalam jumlah banyak, harganya bisa lebih murah. Jadi ada barang-barang yang seperti itu bisa kita gunakan sebagai kayak bonus, giveaway, nilai tambah, faktor kali untuk orang sangat tertarik. Yang kedua adalah harus bisa dipercaya. Artinya kalau saya jual obat tapi misalnya obat pelangsing gitu, tapi saya sendiri badannya masih gede kayak gini, mungkin orang kayak yang bakal agak lucu. Atau misalnya saya tapi di sini jelas-jelas ya, misalnya kalau kita jual narkoba, misalnya mau kita tampilannya sangar, bajunya bebas, ya mungkin orang juga lebih percaya. Artinya tergantung produk Anda. Anda jual mobil mewah, ya Anda tahu pasar Anda siapa. Anda jual misalnya ayam geprek, Anda tahu pasarnya siapa. Anda jual rumah, Anda tahu pasarnya siapa. Anda jual balon misalnya, atau es krim, Anda tahu pasarnya siapa. Anda harus bisa dipercaya oleh target market Anda. Ketiga adalah disampaikan dengan cara yang tepat. Artinya apa yang kita sampaikan itu satu hal, tapi bagaimana bagaimana kita menyampaikan itu menjadi hal yang lebih penting. Jadi misalnya kita pakai standar, misalnya di jalan-jalan orang ayo masuk ke toko saya, masuk ke restoran saya, masuk ke warung saya. Itu adalah sesuatu yang mereka usahakan. Tapi kata-katanya apa, kalimatnya apa, mereka pakai baju apa, cara ngajaknya gimana, intonasinya bagaimana, itu jadi sesuatu yang sangat penting. Oke, artinya kita harus positioning. Kita tuh siapa sih? Apakah kita sales, apakah kita ahli, master, atau expert, atau kita misalnya konsultan, atau kita temen dari mereka, kayak cara nyampeinnya gimana? Itu ngaruh banget dan harus memenuhi unsur daripada 6 kebutuhan mendasar manusia, unsur fear and
greed-nya. Jadi rasa takut sama ingin sesuatunya. Apakah dia butuh kepastian, apakah dia butuh variasi, apakah dia butuh kayak hubungan yang baik, apakah dia bikin terlihat keren, atau dia butuh pertumbuhan atau kontribusi, itu perlu kita kenali. Nah, di sini juga masuk ke poinnya bahwa sebenarnya game kita menyampaikan dengan tepat itu adalah untuk handling objection. Handling objection itu cuma 6, yaitu apakah dia no trust, no money, no hurry, no desire, no power, atau no need. Jadi kalau dia nggak percaya harus kita gimanain, kalau dia nggak buru-buru harus kita gimanain, kalau dia misalnya nggak punya uang harus kita gimanain, dan seterusnya. Oke, berikutnya poin nomor 4. Disampaikan ke target market yang tepat. Artinya apa? Kalau Anda menjual mobil, let's say Lamborghini harga 15 miliar. Kalau Anda diskon misalnya 90%, jadi harganya tinggal, atau 95%, aku nggak tahu ya, bisa jadi 300 juta. Harga mobil 15 miliar dijual 300 juta. Tapi kalau kita ketawarkan, misalnya ke pemulung atau orang yang di pinggir jalan, tukang sampah, tukang beca, itu misalnya yang dia nggak punya uang segitu, 300 juta pun mahal banget. Karena dia mungkin hanya untuk beli motor 15 juta aja pusing, apalagi ditawarin 300 juta. Artinya siapa sih target market kita gitu? Siapa sih yang beli Lamborghini ini gitu? Atau semuanya, siapa yang beli rumah ini gitu? Apakah dia memang customer kita atau bukan? Kalau nggak, kita akan buang energi luar biasa besar untuk kayak berusaha meyakinkan orang yang bukan target market kita untuk membeli. Artinya dia memang bukan customer kita. Nggak perlu kita bujuk, kita rayu, kita gendam gitu, kita manipulasi, kita paksa gitu, kita jebak untuk beli. Enggak, jangan. Dia memang bukan customer kita. Sederhana. Jadi cari target market yang tepat agar dia memang orang yang membutuhkan produk kita, atau kita tahu dia membutuhkan solusi untuk masalah dia. Terakhir, hukum keterbatasan. Biasanya orang yang ngambil keputusan karena tidak ada hukum keterbatasan. Semua masih bisa dilakukan nanti. Dan di dunia yang time and attention sangat mahal ini, nanti itu bisa jadi berarti tidak. Misalnya nanti saya pikir-pikir dulu, nanti saya tanya istri dulu, atau tunggu besok ya, dan seterusnya. Artinya memang perlu sebuah hal sebagai pemancing untuk membuat dia mengambil keputusan saat ini juga. Teman-teman, saat ini itu apa? Bisa Anda batasin waktunya, bisa Anda batasi jumlah pembeliannya, bisa Anda batasi misalnya kayak maksimal orang beli berapa, atau berapa orang hari ini yang boleh beli, atau dan seterusnya. Tapi ada keterbatasan itu sehingga orang akan take action, atau misalnya harga berubah atau apapun, terserah teman-teman. Misalnya kalau sekarang dapat bonus ini dan seterusnya, atau maksimal seminggu ini. Jadi ada keterbatasan biar orang take action. Itu yang saya tangkap dari buku ini, dan ketika di breakdown dengan panjang memang berarti memang kita harus membuat penawaran yang menarik, harus bisa dipercaya, disampaikan dengan cara yang tepat, ke target market yang tepat, dan hukum keterbatasan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.